Kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, di rumah saudara-saudara siapkan hati, tetap mengikuti ibadah dimanapun saudara duduk. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah roh, Dia hadir di mana saudara ada. Ketika hati kita terbuka menyembah Dia, Dia ada di sana bersama saudara. Dan terima kasih, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kembali kami umat-Mu hadir Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami mau bawa syukur kami Tuhan. Kami mau bawa terima kasih kami Tuhan. Dalam puji-pujian kami kepadamu. Karena kami tahu gak ada yang bisa kami lakukan selain datang menyembah Engkau. Semua yang kami miliki, yang kami hidupi, dari bangun tidur sampai makan, pakaian, semua kehidupan yang kami jalani adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap hidup kami. Termasuk nafas kami yang kami hirup dalam hidup kami. Itu milik-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami mau datang dengan rendah hati mengakui bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Dan kami mau datang dengan takut, dengan rasa hormat akan Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah umat-Mu. Sebab firman-Mu berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami percaya Allah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah. Kami percaya kehadiran-Mu akan mengubahkan setiap pribadi yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan pagi ini. Yang lemah dikuatkan, yang susah hati akan dihiburkan. Yang terikat akan mengalami kelepasan dalam nama Yesus. Ada pertumbuhan rohani, spiritual di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Thank you Jesus. Bapa, Engkau sangat baik. Thank you Lord. Bapa, sama-sama menyanyikan. Oh Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali angkat dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, sama-sama katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Yes Lord. Bapa, kami datang, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat.
kami, naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari ini, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur sekali lagi paginya. Ku naikkan syukurku buat hari ini, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Thank you Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan dari awal. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Oh, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadirat-Mu. Kau
bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Immanuel, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang saudara perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau menyediakan, Engkau jawab wajaran. Allah penyedia, segala kemuliaan bagimu, dan kami menyembahmu, Yesus, dan kami tinggikan namamu. Sembah Tuhan, we worship you, we praise your name. Semua angkat suara dan sembah Dia, angkat nyanyian mazmurmu, puji namanya yang kudus, nyanyikan kebaikannya, nyanyikan kemuliaannya, nyanyikan mazmur baginya. Dia layak, Yesus layak, Yesus layak, Yesus, Yesus Engkau layak. Oh, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang bangkit dari kematian. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas sisi dunia ini, dan tiada yang lain selainmu, dan tiada Allah sepertimu. Selama-lamanya kemuliaan di muka bumi, dituju benua, di bangsa-bangsa. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus makin harum dikumandangkan. Nama Yesus harus diberitakan, semua bangsa-bangsa sujud menyembahmu. We proclaim you are God, we declare you are King, we sing your glory. Oh, haleluya. Segala yang bernafas memujimu, segala yang hidup menyembahmu, semua umat ciptaanmu
Mari Bapak Ibu angkat tangan di hadapan Tuhan. Bukankah engkau datang untuk menyembah Dia? Bukankah engkau datang untuk meninggikan Dia? Bukankah engkau datang untuk membawa syukurmu kepadanya? Bukankah engkau hadir untuk menyatakan kepadanya, how great, how thankful we are to you. Lord, we love you, we thank you for everything. Thank you Jesus. Sebab engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau katakan kepadamu, ya Tuhan, that we cannot live this day. We cannot stand a day without a strength from you. Kami gak akan bisa bertahan satu hari tanpa kekuatan daripadamu. Everyone will fall without your strength. Setiap orang akan jatuh tanpa kekuatanmu Tuhan. Sebab itu kami perlu Engkau every single day. Strengthen us God, powering us Holy Spirit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau telah tunjukkan setiamu dalam hidup kami. Kau yang menyediakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Oh Jesus, menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sekali lagi katakan, tunjukkan. Kau tunjukkan kasih-kasih-Mu Tuhan. Oh, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Setia, oh kau mulia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi. Kau setia, oh kau mulia, Bapa, kau setia. Beri sorak-sorai bagi Bapa yang setia. Faithful God, amin. Amin, Dia luar biasa saudara. So kita maybe not setia, kita mungkin mengingkari, jatuh bangun, meninggalkan, tapi Dia tetap Tuhan yang faithful God, amin. Dia tetap Tuhan yang setia, amin. Tuhan berkati, shalom dan selamat pagi.
Bapak Ibu yang di rumah, di Zoom. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Segala puji, hormat, syukur. Haleluya. Salam-salaman dulu. Salaman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Puji Tuhan. Shalom. Ya, oke. Semuanya salam. Mari kita mau memuji Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Musik, saudara di Zoom, sorak haleluya, amin. Saudara mau bersyukur bagi Tuhan, mana tangannya ketika saudara sorak, ya, lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan, amin. Soraklah haleluya, hai hai, soraklah haleluya, haleluya. Syukur, segala hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Sorak haleluya sama-sama. Sorak. Hey, hey. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama, saat ini ku datang lagi bersamamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari laku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama. Haleluya. Semuanya. Semuanya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Yes, yes. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya.
semuanya. Haleluya. Soraku sana, terpujilah namamu. One more time, haleluya. 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 Glory bagimu. Amin. Haleluya. Oh, terpujilah namamu. Terpuji namamu. Terpujilah nama. One more time, amen. Terpujilah namamu. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya, amin. Saudara boleh duduk kembali yang sedang berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Saudara, kita akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya Efata. Beri dengan sukacita, bukan karena paksaan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya akan undang Pastor Pipi akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Pastor Neni. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu hati. Sebelumnya firman Tuhan berkata di Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami yang ada di online maupun di onsite bersatu hati Tuhan membawa persembahan kami Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan kami yang kami miliki selama seminggu ini Tuhan. Bapa, terimalah persembahan kami ini Tuhan. Untuk pelebaran Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami, persembahan diakonia, persembahan ucap syukur, persembahan buah sulung, dan persembahan perpuluhan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau telah memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati lubung-lubung padi, dan Engkau memberkati keluarga kami Tuhan, dan Engkau memberkati segala keluar masuk kami, Engkau telah lindungi dan tutup bungkus semua kami Tuhan, hingga kami datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Thank you Pastor Pipi. Bapak Ibu memberi, sambil saudara memberi, kita akan melihat news. Thank you. Come on, hands up. Ibu saudara yang terkasih, saya Agre, saya Grace, saya Sarah, saya Yabes. Kami dari Efata Youth akan membawakan news minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur atau persembahan lainnya, dapat memberikannya secara langsung atau transfer melalui akun bank berikut ini. Mau melangkah maju, sebab Roh Kudus layak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya yang diadakan pada hari Minggu pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 10 pagi waktu Sydney. Atas segala bangsa, pakailah Tuhan seluruh kehidupan. Dan ibadah raya yang kedua diadakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 1 siang waktu Sydney. Bagimu Tuhan, segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidup. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam doa malam yang diadakan pada setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pada pukul 20.30 waktu Sydney. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanku. Halo adik-adik
Adik-adik semuanya jangan lupa join ya dalam kegiatan Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat atau pada pukul 8 malam waktu Sydney. Jangan lupa hadir ya. Seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, go! Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Untuk memperdalam pengenalan akan firman Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Kedua tangan kita, biarlah ini menjadi doa kami ya Tuhan. Di masa muda kami minta Engkau pakai kami. Berikanlah sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri kegiatan Saturday Morning Worship and Pray yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Sydney. Halo teman-teman, jangan lupa ya join di ibadah youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan pada hari Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kegiatan retret GBI Ephata akan diadakan pada tanggal 23, 24, dan 25 Januari 2026 di Pujo Batu Malang. Katamu bagimu Tuhan, segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidup. Bagi Bapak Ibu yang setia dan menjadi jemaat tetap Ephata akan mendapatkan fasilitas gratis. Dan yang tidak berjemaat di GBI Ephata akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini, serta website dan juga sosial media Ephata Church. Setia beritakan namamu. Demikian Ephata News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Memberkati. Oke, thank you media dan Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat sebelum kita dengar firman Tuhan. Nanti saya persilakan Pastor Eki. Mari saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kita doa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang ke hadapan-Mu, membawa doa syafaat kami, seperti yang Kau ajarkan di dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 1-2, yang berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dengan segala kesalahan dan kehormatan. Bapa, pada pagi hari ini kami mengangkat dan doa kami bagi 7 benua, yaitu Asia, Australia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, dan Eropa. Berkati bangsa-bangsa ini Bapak, pakai bangsa-bangsa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Prabowo dan juga Gibran Tuhan. Kau berikan hikmat varibat Tuhan. Kau juga Kau berkati pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, sampai yang terkecil RT RW Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat bagi setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Pak, Kau memberikan damai sejahtera, keadilan, sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Kau protek bangsa Indonesia dari kekacauan apapun Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.
Engkau Raja segala Raja Bapa. Bapa, Engkau juga berkati Tuhan bangsa Australia, berkati Perdana Menteri Anthony Albanese Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada. Engkau juga berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai para pemimpin ini untuk pelebaran kerajaan-Mu. Engkau buka pintu-pintu penginjilan dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami akan mendengar kebangunan rohani untuk bangsa Australia Bapak. Di dalam nama Yesus Bapak, kami serahkan dalam tangan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor. Bapak Ibu siap hati, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini oleh Pastor Halim. Kita angkat pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat yang setia dan percaya. Angkat kembali dari awal pujian. Amen. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kembali katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
mujizat, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. So true God, sangat tepat. Engkau Tuhan yang kami percayai. Kami percaya Engkau the same God, Tuhan yang sama dulu sampai hari ini. You never change. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau yang dulu Engkau tolong, kami juga percaya Engkau tetap sama. Mujizat tetap ada. Dan kami percaya walaupun Tuhan tidak ada dasar untuk kami mempercayainya, tetapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hidup dan mendengar dan menjawab doa. Thank you Jesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Thank you Jesus. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Kami beri waktu kesempatan untuk Pastor Halim. Thank you Jesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah. Kami boleh bersekutu bersama Engkau. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Kami percaya pagi hari ini adalah pagi mujizat bagi setiap kami. Kami percaya hari ini, pagi ini adalah pagi berkat bagi setiap kami. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan beri kelegaan kepada mereka. Kami percaya rancangan-Mu bukan kecelakaan bagi setiap kami, tetapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang memberikan kepada setiap kita hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terus bahwa kami ada tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu ada di dalam setiap kami. Kami percaya janji firman-Mu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi kami semua pagi hari ini yang ada di Zoom ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar lewat firman-Mu membuat kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu satu saat langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi pendengaran kami, urapi hati kami. Agar Tuhan siang hari ini firman yang kami dengar, yang kami baca tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu itu hidup
Firman-Mu itu ya Amin. dan amin. Firman-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Bahkan firman-Mu tidak pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada Amin. shalom? Shalom. Haleluya. Apa kabar? Kita sudah Ah, masuk di akhir bulan Oktober. 2 bulan lagi kita tinggalkan tahun 2025. Tapi saya percaya apapun yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, satu hal kita tahu bahwa rancangan Tuhan yang tidak pernah artinya membuat kami mengalami kecelakaan, tapi rancangan Tuhan damai sejahtera bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak akan khawatir, tidak akan takut, karena apapun yang terjadi, dunia boleh semakin tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik bagi setiap kita. Bila pagi hari ini waktu Indonesia menjelang siang waktu Sydney, saya percaya hari-hari ini banyak hal-hal yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut. Oleh sebab itu, di hari-hari yang di zaman yang akhir ini, apa yang kita mau bicarakan pagi hari ini, tema khotbah kita adalah panggilan untuk hidup di dalam kekudusan. Panggilan untuk hidup kudus, saudara. Ini penting sekali kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti, kita harus paham bahwa kita sudah dipindahkan dari tempat ketidakbenaran ke tempat kebenaran. Oleh sebab itu, saya percaya kalau kita selalu bilang hidupku dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita harus di dalam kekudusan. Ada amin? Memang untuk hidup dalam kekudusan ini banyak orang yang aminnya kecil gitu. Tapi kalau ditanya hamba Tuhan mau diberkati Tuhan, aminnya gede gitu. Jadi pagi hari ini penting untuk saya dan saudara, kita boleh menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kekudusan. Ada amin? Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Hanya 2 ayat itu aja. Ya, nanti saudara bisa baca di ayat-ayat yang lain bagaimana Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekudusan dan mengasihi sesama. Ya, ayat 15 dari 1 Petrus 1, di situ dikatakan, tetapi hendaklah, ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ayat 15 dari 1 Petrus 1. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Amin. Ini penting sekali kita menjadi anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Banyak orang hari-hari ini kehilangan kekudusan, mereka lebih condong ke hidup dengan duniawi, saudara. Saya selalu berkata kita boleh ada dalam dunia, tapi kita jangan menjadi anak Tuhan yang hidup di dalam duniawi, saudara. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar kenapa Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk di tanah Kanaan untuk memimpin bangsa Israel, karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak izinkan dia masuk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itu betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, saudara. Nah, panggilan untuk hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan, saudara. Ini adalah kehendak Tuhan supaya saya dan saudara hidup di dalam kekudusan. Di mana dari ayat yang kita baca, di situ dikatakan, ditulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, orang Kristen, saudara, adalah umat tebusan, di mana lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib,
dan oleh pengorbanan darahnya tubuhnya dihancurkan, dan juga kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita dilahirkan kembali karena pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib. Inilah penebusan yang tidak mungkin dibayar dengan apapun selain dengan darah Tuhan Yesus, darah yang mahal yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia rela tinggalkan surga, datang ke dunia, dan lahir ke dunia, dan mati di atas kayu salib. Dia bangkit dan dia naik kembali ke surga. Itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya dan saudara harus menghargai anugerah itu. Ya, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Jadi ini penting, saudara, jangan kita tidak menghormati kekudusan. Saudara, kita tahu kita tidak mampu hidup dalam kekudusan dengan kekuatan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia mengirim seorang penolong, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kepada saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Ini kita bersyukur, saudara. Kita bersyukur di dalam diri saya dan saudara ada Roh Kudus. Nah, kalau ada Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara, tentu kita hidup dalam kekudusan. Kita tidak lagi hidup menurut daging, saudara. Daging, perbuatan daging membawa kami menuju kebinasaan. Tetapi kalau hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berbuah di dalam Roh. Amin. Dari buahlah orang akan mengenal, ya, apa itu pohon itu. Oleh sebab itu pagi menjelang siang Sydney ini saya bersyukur, sekalipun Surabaya ini suhunya sangat panas, saudara. Wah, saya setiap hari kalau keluar itu kepala kayaknya cenut-cenut, orang Jawa bilang sakit kepala karena kepanasan. Saya kelemahan saya nggak bisa hidup dalam kepanasan, gampang capek. Saya lebih suka yang dingin-dingin seperti di Australia sekarang mungkin kurang lebih 20 derajat. Di Indonesia kalau siang bisa 34, sangat panas, yang membuat kita tidak betah untuk keluar, saudara. Maunya cenderung tinggal di dalam kamar dengan AC, yang kadang-kadang AC juga sampai tidak mempan, saudara. Ya, betapa penting. Kembali saya mengingatkan bahwa kita di akhir zaman ini harus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau hidup kita kudus, orang lain yang melihat bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan. Ada perbedaan dengan orang-orang dunia. Makanya lewat hidup kita banyak orang itu akan dimenangkan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya yang hidup dalam kekudusan, jangan kita lagi lakukan hal-hal dosa yang pernah kita lakukan. Hari ini panggilan Tuhan untuk saya dan saudara yaitu hidup di dalam kekudusan. Saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka oleh kasih karunia-Nya posisi kita tadi saya katakan dipindahkan dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, kebenaran itu tidak ada di dalam siapapun. Kebenaran yaitu hanya ada di dalam Tuhan Yesus sendiri. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 2 bulan lagi kita tinggalkan tahun 2025. Yang Januari nanti ada retreat. Saya lihat semua sudah pada persiapan, semua sudah pada siap-siap untuk kita kembali reuni. Reuni istilahnya, kumpul kembali. Saya percaya nanti bulan Januari tahun 2026, acara Natal Gereja Efata ini semakin luar biasa. Apalagi Lala itu kan semangatnya luar biasa, jangan sampai dia nggak hadir. Amin. Kalau yang lalu dia hadir,
tahun ini juga harus hadir. Tanpa lala seperti kita masak sayur tidak ada garamnya gitu. Jadi kalau ada lala itu, waduh, semangat ya. Kalau semua orang semangat seperti lala, jadi yang penting kembali kita belajar pagi hari ini, kita harus hidup di dalam kekudusan, amin. Agar orang dunia itu melihat dari sikap kehidupan kita ya yang berbeda dengan orang-orang dunia, sehingga nama Tuhan kita semakin dipermuliakan lewat kehidupan kita. Ya, untuk hidup dalam kekudusan ada beberapa hal yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, saudara, hidup kita bukan milik kita lagi. Amin. Hidup saya dan saudara bukan milik kita lagi. Ya, kalau hidup kita di dalam kekudusan karena ada Roh Kudus, oleh sebab itu pagi hari ini kita mau berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku adalah milik Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Nah, jika Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, maka segala keinginan daging harus dimatikan. Amin. Segala keinginan daging harus mati. Ya, kalau Roh Kudus yang menuntun hidup kita tetap pasti berjalan di dalam kekudusan sampai kekalahan itu terjadi dalam hidup kita. Satu saat kemarin dulu ketemu dengan beberapa teman, saya berkata, ya semoga kita semua ini tetap mempertahankan hidup kita sebagai anak Tuhan. Saya lihat dalam 2 minggu ini, berapa banyak orang-orang Sumbawa yang meninggal. Berapa banyak orang-orang Sumba yang meninggal, saudara. Di situ kita belajar bahwa hidup ini singkat. Apalagi yang sudah kepala 7 seperti kita ini. Ya, kita harus siap-siap, makanya jaga kekudusan itu. Supaya ketika Tuhan panggil kita, yang jelas kita tetap beriman. Yang jelas kita juga hidup di dalam kekudusan. Memang banyak orang bilang untuk hidup kudus itu tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan memberi seorang penolong yang tadi saya katakan, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya percaya kita akan mematikan keinginan daging. Kembali, keinginan daging hanya membawa kita menuju kebinasaan. Tapi kalau Roh yang menuntun hidup saya dan saudara, maka hidup kita membuahkan Roh. Kalau yang tadinya tidak punya kasih, sekarang kita punya kasih, ya kan? Yang tadinya kita pelit gitu, nah sekarang kita diubah menjadi orang yang murah hati. Saya percaya kalau orang yang murah hati itu dia akan yang selalu mengalami kemurahan. Itu janji firman Tuhan. Saya melihat berapa orang ya 2 minggu ini, termasuk orang yang kita kenal, orang Sumbawa yang meninggal. Masih banyak mereka yang belum percaya Tuhan. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau lihat masih banyak orang yang belum menerima anugerah atau kasih karunia-Mu, sehingga mereka meninggal dalam kondisi yang belum percaya Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau Engkau mau pakai saya Tuhan, pakai saya untuk saya boleh menjadi berkat. Ketika saya datang di Pulau Sumbawa, kemana Pulau Sumba, supaya lewat hidup kita yang tadinya orang berpikir, teman-teman saya juga berpikir, kok bisa ya Pak Halim jadi pendeta gitu. Padahal dulu hidupnya pendekar gitu. Tapi hari ini dia bisa menjadi seorang pendeta. Saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak kita pikir, yang kita tidak dengar, yang tidak timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau membuka hati untuk Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, di mana kok dikatakan di Kolose 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Jangan lagi kita membawa tubuh kita berbuat sesuatu hal yang cemar, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Jadi betapa pentingnya ya, kita harus menyadari hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi hidup saya dan saudara adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, jaga hidup ini, jangan sembarang hidup. Amin, saudara. Yang masih suka minum, mabuk, berhenti bertobat. Haleluya. Yang masih suka berjudi, berhenti bertobat. Amin. Ya, jadi kalau yang masih melakukan hal-hal yang cemar di hadapan Tuhan, hari ini kita harus mengerti bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup saya dan saudara adalah milik Tuhan. Amen. Kalau milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan, cenderung kita tidak akan berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita harus memberi contoh, artinya bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan harus berbeda dengan orang di dunia sana. Nah, minggu yang lalu saya memberi kesaksian di satu pelayanan, Tuhan izinkan saya melayani di gereja itu. Saya berkata, saya kasih kesaksian dulu waktu saya di salah satu gereja, ada staf pelayanan saya. Jadi kalau minggu pelayanan di gereja, ya memuji Tuhan, dia seorang WL, seorang worship leader, ya kan. Jadi kalau minggu di gereja, tapi kadang-kadang hari-hari biasa dia boleh dikatakan Kristen tomat, bertobat dalam kumat lagi. Nah, satu hari ada seorang jemaat memberitahu kepada saya, dia berkata begini, Pak, itu loh pengerjaannya Bapak yang WL itu loh. Ya, tadi malam saya ketemu dia masuk di salah satu nightclub gitu, klub malam gitu. Ya, artinya masuk dugem gitu. Ya, akhirnya saya panggil dia, saya berkata, betul kamu ke tempat ini gitu. Dia berkata, iya Pak, betul. Dia bilang gitu, dia ngaku betul. Dan saya bilang, kan kita sebagai anak-anak Tuhan jangan lagi kita masuk ke situ. Dia bilang apa, Pak Halim? Ya mungkin Tuhan izinkan saya masuk di sana supaya saya bisa memenangkan jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Saya bilang itu tipu daya iblis. Saya bilang kamu jangan coba-coba. Kalau kamu bisa pengaruhi orang yang di dalam itu, saya percaya hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi jangan sampai nanti kami jatuh dan daginglah yang menguasai hidupmu. Nggak boleh, saya bilang, jangan kompromi. Sebab apa? Ketika kamu masuk di tempat itu, orang lain melihat kamu, itu sudah menjadi syaf bagi orang lain, menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, saya bilang, kita harus jaga kekudusan di dalam hidup ini. Jangan kita kompromi dengan dosa. Ya, satu saat ada waktunya kita akan lemah. Iblis itu mengeliling terus seperti singa yang lapar mencari siapa orang yang dapat ditelannya. Ketika kita membuka celah, maka iblis itu masuk dan mulai mempengaruhi pikiran, hati kita. Sehingga banyak orang bilang, dengan buat dosa nggak apa-apa lah. Tuhan kan maha pemurah, Tuhan maha pengasih. Ya memang betul, ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Dia Allah yang setia dan adil dikatakan. Oleh sebab itu dia akan mengampuni semua dosa pelanggaran kita. Nah, firman Tuhan berkata, jikalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kebenaran, kalau kita sengaja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya mau beritahu, tidak ada lagi penebusan dosa. Artinya Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan untuk menebus dosa setiap manusia, tapi justru dia datang menjemput
orang yang beriman, orang yang hidup dalam kekudusan, sehingga dimanapun Tuhan berada, di situ pun kita yang beriman, yang hidup dalam kekudusan akan selama-lamanya bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Oleh sebab itu kita harusnya sadar hari ini bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu hidup kita harus berubah. Haleluya. Amin. Saya percaya Teki itu belajar terus. Sudah mau selesai kali ya. Saya percaya ketika kita lebih banyak kita mengerti, lebih banyak yang dituntut dari kita. Saya percaya Tuhan akan memberi kemampuan kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran, karena ada Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan memanggil saya dan saudara untuk hidup dalam kekudusan? Ya, yang kedua, lewat apa yang kita terima, yaitu Roh Kudus, untuk membawa kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Ini penting, saudara. Banyak kita itu tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak di luar sana, di luar gereja Efata, ya kan, mereka tidak lagi rajin berdoa. Mereka sudah malas untuk membaca firman, apalagi melakukan firman Tuhan. Saya percaya semua Efata family ini adalah orang-orang yang luar biasa. Aminnya 4 orang. Amin. Jadi, bayangin di Efata ini ada audio Bible-nya, ya kan? Ada doanya. Cuman sayang saya ini tidak bisa seperti dulu ikut gitu, karena dengan waktu yang tidak memungkinkan, saudara. Oleh sebab itu, daripada saya Senin Kemis menjadi contoh yang tidak baik ya bagi yang lain. Oleh sebab itu, saudara yang ada di gereja Efata ini, Efata Family, saudara harus menjadi anak Tuhan yang setia di sini. Amin. Setia ibadah, setia berdoa, setia baca firman, setia mendengar firman, setia melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita intim dengan Tuhan, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Amin, saudara. Saya percaya, kembali saya tegaskan, keinginan daging, perbuatan daging hanya membawa kita menuju kebinasaan. Tetapi saudara, kalau hidup kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kekudusan itu. Sebab Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kita harus membuat tubuh kita ini. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan membawa tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau hubungan kita artinya intim dengan Tuhan, wah itu luar biasa. Doa-doa kita akan dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu ada seorang ibu, dia kena komplikasi, ya. Dia kena komplikasi, ada masalah di jantung, masalah di ginjal, masalah di paru-paru sudah penuh dengan cairan.
Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah ibu ini selama dia hidup, dia selalu punya hati yang suka menolong orang lain, yang artinya punya kemurahan dalam hatinya. Tolong Tuhan, aku percaya firman-Mu digenapi dalam hidupnya. Kau beri kesempatan pada ibu ini untuk dia boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Saya percaya firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan mengalami kemurahan. Saya percaya firman Tuhan ini digenapi. Ya puji Tuhan, saudara. Berapa hari dia tidak sadar di rumah sakit, akhirnya 4-5 hari yang lalu dia boleh keluar dari rumah sakit dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kalau kita mau mengalami yaitu janji Tuhan, atau mau mengalami mujizat, miliki hubungan yang intim dengan Amin. Tuhan. Amin, saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Kita harus berkata, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Aku tidak bisa berjalan di dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Di dalam dunia yang tidak ada jaminan ketenteraman, tidak ada damai. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biar kita punya hati, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tapi ketika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, artinya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Apa saja yang kita minta, maka Bapa yang di surga akan mengabulkan permintaan kita. Amin. Oleh sebab itu, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Jadi jaga hubungan kita, harus tetap melekat kepada Tuhan. Saya sampaikan minggu yang lalu, saya bilang orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu ada janji Tuhan yang luar biasa di Mazmur 91. Ada seorang bapak datang kepada saya, dia berkata, Pak, saya orang yang percaya Tuhan. Kenapa pekerjaan saya, usaha saya gagal? Saya tidak berhasil, berkali-kali saya coba, tapi Tuhan kayaknya tidak membuka jalan buat saya. Amin. Saya bilang, mungkin selama ini kamu hanya berkeluh kesah, kamu hanya bersungut-sungut, kamu tidak bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saya berkata seperti itu. Dia bilang, betul Pak Halil, saya selalu berkeluh kesah, saya selalu protes sama Tuhan. Saya ini sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa orang lain yang tidak percaya Tuhan, mereka hidup artinya diberkati? Kenapa saya sebagai anak Tuhan sudah gagal di dalam usaha pekerjaan, ketika saya mau bangkit, tapi kayaknya semua jalan itu tertutup bagi saya. Saya bilang kiri kanan, muka belakang boleh tertutup, tapi ke atas tidak pernah tertutup. Amin. Kamu harus ubah hatimu, ubah sikap hatimu, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau hari ini Tuhan berkati kamu, satu, mengucap syukur. Saya percaya di balik ucapan syukur ada berkat Tuhan yang luar Amin. biasa. Dan terakhir, dia 3 hari yang lalu dia harus masuk rumah sakit kembali untuk melepaskan selang yang tadinya pernah dimasukkan di dalam tubuhnya. Itu selang antara antara empedu sama pankreas. Dia harus cabut kembali itu selang yang dipasang untuk supaya tidak lagi pakai selang itu. Saya bilang, dosa kamu khawatir. Saya bilang, kalau Tuhan yang menyembuhkan itu tidak pernah setengah-setengah, kesembuhan itu sempurna. Percaya, saya berkata. Akhirnya dia operasi 4 hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Dan ternyata waktu kita doa supaya Tuhan ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan, saudara, luar biasa. Dia operasi begitu gampang, saudara. Akhirnya kemarin dia sudah keluar dari rumah sakit. Dia bilang, saya bersyukur Pak Halim dengan Tuhan. Ya, harus bersyukur. Sekalipun hari ini mungkin usahamu belum diberkati, yang dimana engkau katakan, percayalah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu tepat pada waktunya, dan pegang. Kalau Tuhan yang membuka
berkat. Tidak ada satu yang bisa menutupnya. Amen. Tidak ada satu yang bisa menghalanginya. Oleh sebab itu bangkit, saya bilang, tetap setia di dalam Tuhan. Bahkan saudaranya bilang sama saya, Pak Halid, itu saudara saya itu mau diajak temannya pergi ke dukun, pergi ke orang pintar. Saya bilang sama dia, jangan coba-coba pergi ke dukun atau pergi ke orang pintar. Saya ingatkan, kalau kamu pergi ke orang pintar, maka kamu jadi orang yang bodoh. Saya bilang, kalau kita datang ke orang pintar, kita akan jadi orang yang bodoh. Saya bilang, dulu saya seperti itu. Saya pernah cari jodoh, saya bilang, saya datang ke suhu, gitu. Ternyata saya tidak dapat jodoh, justru saya dapat denda. Denda 1 ekor kambing, 7 botol minyak. Untuk kita mau dapat jodoh, ya saya harus bayar itu semua. Ternyata setelah bayar apa yang menjadi syarat itu, ya jodoh tidak pernah datang, seorang semakin menjauh. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya seorang yang justru mengenalkan saya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itulah istri saya sekarang. Kalau tanpa pengenalan saya dengan dia yang Tuhan izinkan, mungkin saya masih menjadi orang yang tidak percaya. Tapi karena rencana Tuhan dalam hidup saya, ya lewat istri saya itu saya bisa mengenal Tuhan. Dan kemarin saya memberi kesaksian kepada seseorang. Saya bilang kemarin siang, saya berkata sama orang itu, saya jadi orang Kristen sejak tahun 82. Saya berkata, cukup lama. Tapi selama 10 tahun saya bilang, saya ngaku saya anak Tuhan, saya ngaku saya orang Kristen, tapi saya tidak pernah artinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Baca firman, apalagi saya tidak pernah, apalagi renungkan firman, apalagi melakukan firman Tuhan. 10 tahun saya bilang saya hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya masih kompromi dengan dosa. Saya tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Akhirnya saya bilang 10 tahun berjalan. Tahun 82 saya terima Tuhan Yesus. Sampai 92 saya masih hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tahun 92 itu Tuhan menegur saya lewat serangan jantung. Saya kasih kesaksian dengan dia yang harusnya saya sudah meninggal. Tapi karena kasih dan kemurahan dan anugerah Tuhan, saya bisa hidup sampai sekarang. Bahkan bukan saya hidup hanya sebagai orang biasa, tapi saya menjadi orang yang melayani Tuhan, yang Tuhan percayakan. Saya berkata seperti itu. Dia bilang, kenapa ya Bapak bisa jadi pendeta seperti itu? Ya saya bilang, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita percaya sejak dari kandungan ibu kita itu Tuhan sudah mengenal kita. Cuman mau dah kita membuka hati, ya kan? Tuhan memanggil semua manusia gitu, yang percaya kepada Dia tidak mengalami kebinasan tapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi berapa banyak sampai hari ini banyak manusia tidak membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saya berkata sama Bapak itu, saya harap pertemuan kita siang ini, saya bilang, apa yang saya sampaikan, apa yang saya saksikan, supaya engkau renungkan. Saya bilang seperti itu. Kalau engkau selama ini kurang percaya, kalau selama ini hidup masih biasa-biasa di hadapan Tuhan, nah lewat kesaksian saya sampaikan supaya Anda renungkan. Jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya apa yang dirancangkan dalam hidup kita, rencananya itu pasti tergenapi. Amin. Jadi yang ketiga, saudara, panggilan untuk hidup kudus, supaya kita ini menghidupi firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan supaya kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan Yesus, ya kan? Kita selalu berkata kan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya kan, kita selalu nyanyi seperti itu. Nah, kalau kita mau segambar serupa dengan Tuhan, hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan itu hidup, saudara.
Firman Tuhan itu bisa mengubah segala keadaan yang tidak baik menjadi baik. Firman Tuhan menuntun langkah hidup saya dan saudara untuk kita tetap ada di dalam kebenaran, saudara. Oleh sebab itu, jangan kita hanya menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ya, di mana Yohanes 17 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tetapi hendaklah kamu menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita ini adalah gambaran Kristus. Bukan seperti foto yang kita lihat, tapi bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita, bagaimana kelakuan kita. Ini menggambarkan bahwa kita harus segambar serupa seperti Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sampai dia mati tidak pernah ketemukan dia berbuat satu kesalahan. Oleh sebab itu siang hari ini, ya pagi waktu Surabaya, mari kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Firman itu luar biasa. Ketika kita berdoa dengan firman Tuhan, wah itu sungguh dahsyat, saudara. Praktekkan itu. Berdoa dengan firman Tuhan. Itu firman akan bekerja. Kita melakukan apa yang menjadi bagian saya dan saudara. Ada bagiannya Tuhan, yaitu ya, dia nyatakan kuasa, dia nyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Selalu saya berkata, Tuhan mau kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita bukan menyembuhkan, bagian kita bukan memberkati, tapi bagian Tuhan yang menyembuhkan, bagian Tuhan yang memberkati. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya, biarlah hidupi firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita harus menghidupi firman Tuhan itu, amin. 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 Cuman Lala yang amin. 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 Cuman yang di Sydney aja yang amin. Yang di Indonesia, kita harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, amin. Amin. Haleluya. Kalau Haleluya. firman kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup saya dan saudara, makanya kita tetap ada di dalam kebenaran. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita cenderung tidak berbuat dosa. Kalau kita mau setia tinggal di dalam firman itu dan firman itu ada dalam kita, maka kita selalu haus akan kebenaran. Amin, saudara. Tinggal di dalam kebenaran. Saya percaya, saudara, biarlah siang hari ini panggilan kita untuk hidup di dalam kekudusan ini penting. Apalagi di akhir zaman ini, kita nggak tahu Tuhan panggil kita kapan. Kapan akhir zaman itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hidup ini untuk kita hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Ada seorang bapak satu saat datang di saya, dia bilang, Pak, paling gampang sebenarnya jadi orang kudus. Wah, saya bilang hebat ya. Ya kita pindah aja KTP kita ke kota Kudus, kita jadi orang kudus. Makanya paling tidak enak yang di Malang ini. Saudara-saudara yang di Malang ini paling gak enak, ya enggak? Kalau ditanya, kamu orang mana? Orang Malang. Aku orang. Kamu orang mana? Aku orang Malang. Waduh, paling Charles, jangan sampai ya
Charles dan teman-teman boleh ada di kota Malang, tapi jangan jadi orang Malang. Amin. Kalau ke Batu, jadi orang Batu. Jadi orang kepala batu. Nggak enak juga yang di Surabaya. Jadi buaya. Paling enak jadi orang Sydney. Kerja gajinya gede. Gak kerja Haleluya. dikasih duit. Ya makanya Lala kalau sudah diberkati jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa pendeta. Amin. Amin. Pastornya Neni dengar tuh. Dia tidak lupa pendeta. Jadi mari saya dan saudara kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Saya percaya kalau kita hidup dalam kekudusan, satu saat Tuhan panggil kita akan ketemu muka dengan muka sama Tuhan. Haleluya. Bukan Facebook, face to face dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan siang hari yang ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita hidup dalam kekudusan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian. Peganglah tanganku kudus. Oh haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, Katakan ku tak dapat jalan sendiri. ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Rohmu, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat. agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Tangan Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Bawalah diriku
Haleluya, kita siang hari ini kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Amen. Ampuni kalau selama ini kadang kami masih menyimpang ke kiri ke kanan. Tapi siang hari ini kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Engkau berkehendak supaya kami hidup dalam kekudusan. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin kita berjumpa atau melihat Tuhan. Oleh sebab itu, biar Roh Kudus tuntun setiap langkah kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang menguasai pikiran, hati, dan kehidupan kami. Untuk kami tetap ada di dalam kebenaran. Kami tetap ada di dalam kekudusan. Biarlah siang hari Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus itu yang memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, melakukan apa yang Kau perintahkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni kami Tuhan. Kadang-kadang kami masih hidup dalam kedagingan, tapi siang hari ini kami diingatkan untuk kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Satu saat langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Biar kuasa-Mu bekerja siang hari Tuhan, dimanapun yang juga saudara-saudara kekasih kami yang mengikuti acara Zoom Gereja Efata ini Tuhan. Kami percaya pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, artinya menjamah setiap anak-anak-Mu siang hari ini. Biarlah Tuhan kuatkan bagi yang lemah Tuhan, sembuhkanlah yang sakit. Kalau ada yang susah Tuhan, hibur mereka. Kalau ada yang sulit untuk mengucap syukur, biar mereka bangkit siang hari ini untuk mereka bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kita sebagai anak-anak-Mu. Berkati gereja Efata ini Tuhan. Engkau pakai gereja ini baik yang ada di Sydney, yang ada di Kota Malang Tuhan. Biarlah gereja ini boleh semakin diberkati, menyelamatkan, memenangkan semakin banyak jiwa demi kemuliaan nama-Mu. Berkati Pastor Jimmy, berkati Pastor Neni, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Efata ini. Tuhan pakai mereka Tuhan di akhir zaman ini, supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Program rencana gereja Efata ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, maka Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi gereja Efata. Terima kasih Tuhan, jemaat yang Kau percayakan ada di gereja Efata ini Tuhan tolong Engkau lindungi mereka, kuatkan mereka untuk mereka tetap berdiri teguh di dalam kondisi dunia yang semakin tidak baik ini. Biarlah pagi siang hari kami tetap berkata bahwa kami sedunia boleh tidak baik, tapi Tuhan tetap baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadikan kami bukan saja pendengar, tapi biarlah Engkau jadikan kami pelaku daripada firman-Mu untuk kami tetap hidup di dalam kekudusan. Kami percaya kuasa mujizat-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang yang taat akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Halim. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup kudus, karena dengan hidup kudus kami ada dan berkenan hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam perjalanan hidupnya, anak dan juga cucu dan mantu juga Tuhan berkati. Biarlah perjalanan hidup keluarga ini naik dan tidak pernah turun. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, dan biar urapan Tuhan selalu bekerja kemana-Mu hamba-Mu ini melangkah. Dan kami semua yang hadir saat ini, terima kasih Bapa. Materikan firman-Mu supaya kami bisa hidup kudus dan berkenan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus Engkau sembah, sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib,
karena kasih-Mu yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat melawan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami semua memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan ajaib, ajaib.